selamat pagi pemirsa Guntur Media dimanapun berada. Kembali lagi masih bersama saya Tias Paramita di Obrolan Pagi untuk edisi hari ini Jumat 19 Februari 2021. Dan kita masih membahas mengenai menyerap persoalan adat di Buleleng. Dan kali ini kami berikan kesempatan untuk Anda yang telepon di 23455. Sudah ada yang tidak sabar sepertinya bergabung bersama kami, langsung saja Tias sapa. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa nih? Iya? Dengan Delot Pekan. Oke, Pak Ribe ya. Om Swastiastu, Bapak narasumber. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Ribe. Pak Nyoman Bendesan yang ini sampun api Pak. Pak Dewa, saking kumpulan pada ini. Pak Ribe. Ya niku jadi Dewa jarekan mungkin dia, ya Pak Dewa mungkin saat ini buat dia. Mudah-mudahan kan saat Ada ini. satu profesi nulis. Usai ada Pak Mangku Mertiase Iya, Pak Ribe, Om Swastiastu, Pak. Ini yang saking dumun bener. Yang man bantuan per desa Pekeraman 1 Iraga Pak Mangku. Yang mungkin bagian tiangannya lebih bagian telung dasar. Onen Banjaran. Nih, desa Pekeraman Beleng kan 14 Pak Nyoman. Kemudian Pak Arsi Jaya Sauda gitu. Yang jadi per desa man bantuan 1 Pak Riba paling lajur, adik gitu. Mendesi Pekeraman Beleng, Banjaran udah tuh. Dan wenten Pak Mangku ada misalnya diferensiasinya, sehingga yang dihitung minimal desa Pekeraman berapa Banjar ada ampun Pak Mangku sehingga itu dipakai. Yang memang kada desa Buleleng ya 14 Banjar, mungkin 14 kali dapat. Mudah-mudahan bisa seperti itu Pak Mangku sehingga prinsip keadilan. Dan memang pembangunanku coba desa Pekeraman Beleng, Pak Mangku desa Beleng di kota di wilayahnya berapa kelurahan. Nah ini kan mudah-mudahan bisa dibantu sehingga minimal ada sedikit rasa keadilan Pak Nyoman. Yang mana banyak timbalannya banyak kecil rakyat Indonesia sampai 14 miliar. Nah pada lebihan bid ampura Pak Mangku mudah-mudahan bisa dibantu. Aman ke mantan di yang nimbrung nih ke maaf Bapak narasumber. Termasuk siapa ini? Saya Tias. Mbak Tias ya. Terima kasih banyak. Pasti kurang. Nanti banyak teman-teman lain yang menambahinya. Om Santi. Om. Baik, terima kasih untuk Pak Ribe di Delot Pekan ya yang sudah menjadi penelpon pertama di belakang Pak Ribe. Kami sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa? Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Halo, pagi. Om Swastiastu. Halo. Ya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa Niki? Om Swastiastu. Bapak Petumangku Budi Ase. Bapak Jero Sutrisna, Pak Dewa Budase. Majelis Adat Desa Pekeraman Buleleng. Begini perkembangan yang ada di bawah, mohon maaf soal ini kan mudah-mudahan nanti ada tidak ikut terseret gitu loh ya. Jadi kan ada dana bantuan dari pusat yang sekarang ini dari gubernur kan setiap desa adat dibantu 100 juta. Nah itu ya. Jadi ini mungkin biar jelas pemahamannya untuk apa. Apakah itu nanti kadang-kadang bisa apakah bisa dipakai untuk mengantisipasi COVID-19 alias COVID ini. Nah saya kira dilihat di sini jarang sekali ketemu dalam penanganan COVID-19 ini kan ikut juga adat juga berpartisipasi, tapi judulnya aja adat berpartisipasi jarang sekali, mohon maaf. Tapi beberapa desa sih memang nggak ada. Biasanya kan Pecalang, Angsit, dan Satpol PP bisa ikut dalam menangani COVID-19. Jadi yang kelihatan di desa kebanyakan Bimas dan Kapitasi yang kelihatan. Jadi Satpol PP juga jarang sekali kelihatan sama Angsit dan Pecalang. Tapi yang paling bagus di sini di kelurahan berbekal sama Angsit ya sering ada. Ini karena ada dana itu bagaimana sekarang antisipasi. Cuma penambah yang kedua. Ini mohon juga Pak Mangku selaku membidangi hal ini di Provinsi Bali. Ini warga kita yang ada di Buleleng yang tinggal di Denpasar ini sering sekali mengeluh dengan adanya dipom dari adat ini, dari adat mengatasnamakan adat. Itu bisa nggak kira-kira dipertanggungjawabkan? Itu kan salah satu bentuk pungli itu. Nah, ini yang menjadi suatu bumerang di Denpasar, tinggal orang-orang Buleleng itu bersih kan adatnya gitu loh. Jadi mohon itu diperjuangkan
sehingga nanti tidak ada pungli-pungli liar nanti. Banyak sekali tuh Pak, ada begini bayar gini tiap bulan didatangi, yang punya kos dibayar tidak sama gimana, apakah Pak Rumah, apakah pernah di Perda, ini tidak pernah diundang tuh. Mestinya kan kalau memang mengurus sesuatu harus diundang. Ini yang kedua. Yang ketiga, terakhir Pak. Nah, semoga nanti setelah majelis adat dibentuk dan perkantor ini, jadi saya harapkan di sini bersinergi dengan PADI sehingga nanti tidak tumpang tindih, tidak pemahaman daripada adat yang di bawah itu bersinergi dan diketahui oleh masyarakat umum. Sekian dan terima kasih. Saya Dolar dari. Oke. Ini dengan Pak Anggas nggih? Ya. Oke, baik. Anggas di Gudang Baja. Oke, terima kasih untuk Pak Anggas yang sudah bergabung di 23455. Di belakang Pak Anggas, kami berikan kesempatan untuk satu menelpon lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Narde Beratan, Pak. Oke, Pak Narde. Silakan. Mungkin volume radio di rumahnya dikecilkan sedikit, Pak. Iya, ampun. Oke, ayo Pak, silakan. Ini sangat menarik diskusi yang diselenggarakan oleh Guntur, yang nampaknya nanti akan berlanjut tanggal 25 kalau ada salah undangan kepada Detik, yang kebetulan nanti diwakili oleh teman-teman kami. Di samping itu juga pada saat ini kita bisa berkenalan dengan Pak dari anggota DPRD Bali, siapa namanya Bapak? Bapak Putu Mangku Mertayasa. Bapak Putu Mangku Mertayasa. Iya. Supaya jangan terlalu banyak kita berbicara, saya langsung saja pada permasalahan. Yang pertama saya tujukan pada Pak Dewa selaku teman yang sangat baik. Kami ingin mengetahui dan perlu disosialisasikan, kalau tidak salah tadi disebutkan 3 buku pelengkap, yaitu narkoba dan sebagainya. Kami akan datang ke dalam majelis media, mungkin sebentar lagi, mungkin besok, mungkin lusa, untuk bisa mempelajari di mana kita harus tahu segala peraturan. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia di dalam mencapai tujuannya sebagai negara hukum harus tahu peraturan. Itu Pak Dewa, saya mohon 3 buku itu tolong dipinjamkan demi kita meningkatkan kesadaran sebagai warga negara yang menjunjung negara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua kepada Bapak Sutrisno, sungguh pisan Bapak, yang sering menerima kami di Desa Pekeraman yang berkaitan dengan masalah LPD itu Pak. Tapi di sini saya ingin yaitu sarankan kepada Bapak, sebagaimana tadi Bapak katakan bahwasanya Awi-gawi Desa Adat Buleleng yang lahirnya yaitu yang tanggal nomor 1 2013 bulan Oktober disahkan oleh Bapak Bupati, itu dengan adanya peraturan-peraturan baru atau regulasi-regulasi baru seperti kata Pak Dewo tadi, ini mungkin saja ada tumpang tindih, ada bertentangan, sehingga perlu adanya penyesuaian sehingga tidak lagi ketinggalan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Mohon itu, yaitu kita perlu adanya suatu diskusi-diskusi mengenai peraturan-peraturan tersebut, karena peraturan-peraturan tersebut adalah merupakan suatu petunjuk pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin kita bisa pecahkan di Kabupaten Buleleng. Itu pada Bapak Sutrisno, mohon. Lalu yang ketiga pada Bapak Mangku Mertayasa ya Pak ya? Maaf ya. Ini sangat bagus idenya. Saya sangat berkenan, apalagi nanti tanggal 25 akan membicarakan masalah LPD. Salah satu LPD itu sebagaimana ya diketahui, mereka bukan bank tetapi merupakan yaitu lembaga perkreditan, karena mereka itu hanya bergerak di satu desa. Tetapi kita melihat LPD di Buleleng itu ada yang sudah bergabung antara desa satu dengan desa lainnya membentuk suatu LPD, tapi ada suatu desa yang tidak tergabung tapi meminjamkan pada keluar desa. Ini suatu permasalahan yang perlu dipikirkan. Nah, seperti tadi Bapak katakan, dari bagus sekali ide Bapak itu untuk mengangkat tenaga kontrak. Tenaga kontrak itu tentu saja yaitu
memerlukan pemikiran-pemikiran. Sebagaimana saya tahu dari ekonomi pembangunan, bahwasanya di Buleleng itu ada 169 LPD yang mengalami masalah, yaitu cukup sehat 21, tidak sehat 13, macet 22, tidak ada laporan 1. Ya. Wah, ini cukup banyak, Pak. Mhm. Jadi bukan satu saja, seperti saya yang sedang, yaitu case study saya, yaitu di Sinabun. Itu cukup mengerikan. Oke. Sebagaimana saya pernah sampaikan pada Pak Sutrisno, saya menanyakan perlindungan hukumnya bagaimana terhadap nasabah yang menabung di perusahaan itu. Seberapa jauh perlindungannya? Padahal LPD itu tidak menjadi jaminan, tidak ada jaminan dari OJK. Itu perlu dipikirkan. Iya, iya. Nah, dalam hal ini kami yaitu sampaikan pada dalam rangka pengangkatan tenaga honorer ini, jangan kita mengangkat tenaga yang karena adanya pendekatan-pendekatan, tetapi betul-betul mereka memiliki kemampuan dan kesiapan. Mereka memahami tentang apa yang dimaksud dengan yaitu prudensial, apa yang dimaksud dengan yaitu mengenal nasabah, sehingga kerugian itu dapat diperkecil. Iya. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Karena sudah Boleh. mepet waktunya. Saya tidak akan menambah lagi. Saya Iya. sampai di sana, Aha. saya menanyakan berhubung ada kesempatan, Pak. Iya. Barangkali pada yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Narde ya yang sudah banyak untuk memaparkan tadi pendapat, saran, masukan, dan juga ada beberapa pertanyaan. Kita cukupkan untuk 3 penelpon saja karena waktunya juga sudah mepet. Mungkin yang pertama Pak Dewa ingin ditanggapi dulu. Ya, terima kasih. Ini penelitian juga Pak Ribak ini. Yang sebenarnya memang kami sebenarnya sangat setuju sekali tadi dengan ya pemerataan daripada bantuan dana itu sudah. Tapi dari segi keadilannya itu tadi sudah disampaikan sama Pak Martiyasi. Memang ini ada sepertinya katakanlah sedikit berjenjang, Pak. Tadi kalau ada desa adat hanya penduduknya 37 kakak, kemudian dari Pak Sutrisno selaku klien desa adat Buleleng itu 7.000 itu memang sebenarnya ini perlu juga mendapat perhatian khusus. Saya sangat setuju. Dan kemudian juga Pak Gubernur kalau tidak salah saya dengar pada waktu di Pura Samuan 3 ya, memang ini mungkin akan direncanakan diberikan insentif khusus mungkin bagi desa-desa adat yang satu mungkin mempunyai banjar adat yang banyak. Ada satu desa ada cuman 2 banjar adat ada. Malah satu banjar adat yang sudah direnovasi menjadi desa adat itu ada, tapi bantuannya secara merata sudah sama. Kalau seperti tadi pertanyaan Pak Riba itu saya sangat setuju diusulkan seperti itu ya. Yang lain nanti bisa dijawab. Kemudian dari Pak Anggas juga saya samar-samar mendengar Bu ya. Ya. Pertanyaan Pak Anggas saya samar-samar mendengar. Nanti mungkin teman-teman yang mungkin dari Pak Menteri Yasil yang lebih tahu. Nah untuk Pak Narde ya teman kita ya. Saya akan siap saja menerima Pak Nardi kalau ke MDA. Dan memang kan saya memang sudah ada buku-buku yang disebut dengan buku-buku Prarem itu. Satu pelengkapan dari awig-awig itu sebenarnya kami sudah berbuat itu. Dan kalau memang ini tiap-tiap desa adat mencari contoh ke MDA untuk membuat satu buku kelengkapan daripada pendamping awig-awig tersebut, sebenarnya ini bagus sekali. Jadi tidak mungkin lagi nanti kita buka-buka dari awig-awignya itu mungkin palet, paus itu karena kalau di salah satu contoh yang kami sudah jelaskan, misalnya penepas awig-awig atau itu apa namanya penyacah awig-awig seperti ini, banyak mencantumkan bahwa di awig-awig itu salah satu contoh ya Bu Dias ya. Yening wenten sinale tunggil keramu desa membacin ring kayangan 3 penike keni pamidande manut Prarem. Hanya titik di sana. Nah, di sini Praremnya inilah yang perlu dijelaskan. Penjelasan inilah yang disebut dengan itu buku penyacah awig. Dijelaskan di sana
manut pawasiki sargas 6 indek krama desa san membacen ring kayangan punika keni pamidana Rp500.000. Ini yang dijelaskan oleh penyacah awig tersebut begitu. Oke. Sama halnya seperti undang-undang KUHP, ada penjelasannya gitu. Dan kalau di awig-awig seperti itu bunyinya, manut perarem titik tuh. Jadi masyarakat ini berapa kenakan belum jelas gitu. Nah, dijelaskanlah di buku penyacah awig. Seperti kelasan tadi, manut paus 1 sarga 6, indek membacen ring kayangan, keni pamidana 500.000. Nah, ini udah jelas kan gitu ya. Nah, kemudian juga ini sudah bentuknya ini semua bentuk perarem. Jadi perarem ini dibuat oleh krama desa. Di hadapan krama desa seperti itu ya, bagaimana setuju di krama desa ya dibuat. Gitu. Karena ini semuanya saya sudah sangat sering mengedukasi bahwa kalian desa itu hanya menjalankan keputusan desa yang disebut dengan perarem itu. Jadi kalian desa tidak bisa membuat surat keputusan sendiri-sendiri. Jadi kalian desa menjalankan keputusan desa. Kalau itu keputusan desanya seperti itu ya jalankan saja. Kena perarem, kena pamidana 500.000 misalnya ya jalankan 500.000. Jadi krama itu tidak usah lagi membantah. Karena dari itu tadi saya jelaskan. Dari krama, oleh krama, dan untuk krama. Ini dibuat oleh krama sehingga tidak harus ditaati. Awig-awig itu harus ditaati. Perarem-perarem itu harus ditaati. Memang banyak, saya akui, belum sempurnanya juga kalau membuat perarem itu. Karena ditahu kalau membuat perarem itu sendiri-sendiri tidak boleh. Harus di depan krama desa. Hasil krama desa dituangkan di dalam suatu katakan berita acara itu sehingga nanti ini menjadi sebuah perarem. Nah, untuk Pak Narde saya siap menerima dari kelengkapan buku kelengkapan 3 ini saya siap menerima. Oke, baik. Ya. Ada lagi? Soal LPD mungkin ini dijawab yang langsung sama Pak Sutris yang banyak yang ya. Oke, terima kasih Pak Dewa. Silakan Pak Sutrisna. Terima kasih dari 3 penanya. Rupanya Pak Ribe sarannya pada prinsipnya kami sangat setuju. Ya. Harus berdasarkan rasa luasan, jumlah daripada krama itu harus dipakai sebagai landasannya untuk bisa berjalannya suatu organisasi dan bisa mengedukasi daripada kramanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Anggas, kalau di Desa Adat Buleleng, mohon maaf kalau di Desa Adat Kebutambahan kita tidak tahu, di Desa Adat Buleleng itu untuk menjabarkan daripada apa kegunaan daripada uang dari BKK itu sudah melalui suatu paruman desa. Jangan sampai tidak. Paruman desa itu apabila nanti kita melakukan suatu kegiatan-kegiatan berdasarkan program yang sudah dibentuk dan diutarakan di dalam paruman tersebut dijalankan, dimasukkanlah kegiatan itu di dalam sikuat. Tetapi sikuat itu ada juknisnya. Jangan sampai bertentangan dengan juknisnya. Apa yang menjadi keinginan program-program itu sudah disosialisasikan. Tidak tahu di desa yang lain. Yang kedua, memang kalau berdiri MDA, saya setuju supaya ada kaitannya dengan instansi lain seperti PHDI, ya, karena ada sastra, ada dreste, ada kale, gitu. Nah, ini harus disatukan, sinergikan dengan MDA sehingga apa yang mau dijabarkan ke kramanya itu bisa lebih bagus. Saya setuju, mungkin nanti MDA supaya terus selama ini saya ketahui antara PDI dengan MDA bergandengan tangan terus, nggak tahu di tingkat kecamatan. Itu pertama. Kemudian Pak Narde hanya satu, memang beliau kita terus konsultasi ataupun istilahnya saran-sarannya sangat bagus sekali beliau, ya. Tentu saja Pak Narde di Desa Adat Buleleng tadi sudah dikatakan ada revisi. Revisi pertama itu kami lakukan di tahun tanggal 27 Juli tahun 2004. Revisi 2 tanggal 15 Oktober tahun 2013. Karena ada aturan yang memayungi. Nah, sekarang ada aturan lagi baru regulasinya
perdanya baru, yaitu Perda nomor 4 tahun 2019, tentu saja kami akan melakukan revisi. Tetapi revisinya menunggu daripada MDA membuat pedoman penyuratan awik. Jangan sampai salah bertindak kuang daya. Kita sudah membuat tahu-taunya penyuratan awiknya ataupun pedomannya keliru. Oleh karena itu, tunggu dulu yang dikatakan pedoman penyuratan awik yang dikeluarkan oleh MDA Provinsi Bali berkonsultasi dengan DPMA Provinsi Bali. Nah itu, di dalam Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2020 bunyinya begitu. Dia yang membuat, tetapi konsultasi dengan DPA. Setelah selesai, ini disebarkan ke desa-desa atau ke MDA tingkat kabupaten. Nanti tingkat kabupaten baru menyebarkan ke tingkat kecamatan. Nah, tingkat kecamatan baru desa adat. Sekali lagi, revisi yang saran-saran dari Pak Dewa sudah kami inventarisasi. Saran-saran dari Pak Narde sudah kami juga inventarisasi. Sehingga apabila nanti pedoman penyuratan awik itu sudah ada, kita lakukan revisi sesuai dengan regulasi yang baru. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sutrisna. Selanjutnya Pak Mangku, silakan. Statement kayaknya langsung nih. Iya. Ya. Makasih Pak Riba dan juga Pak Narde sekaligus, dan juga ada rekan sejawat saya ini. Ya, yang malang melintang saya ajak ke timur dan ke barat, Pak Anggas yang ada di Kubu Taman. Ya betul Pak Riba, saran. Nah itulah yang sudah kita jadikan sebagai rekomendasi Pak Riba kepada Dinas Pemajuan Adat Provinsi Bali. Jadi asas keadilannya yang kita titik beratkan. Pak Anggas, bantuan gubernur ini jumlahnya totalnya adalah 300 juta. Cuman 100 juta setiap 1 bulan. Ya, harapan kita jangan sampai terlalu menjublek dari dalam membuat LPJ, sehingga setiap 1 bulan dikasih 100 juta. Kemudian ketika nanti sudah dibuatkan pertanggungjawaban, bisa lagi ngampah untuk 1 bulan yang kedua ya, berikutnya. Kemudian menyangkut masalah KIPEM, nah ini memang menjadi dinamika yang asik di beberapa desa. Karena terkadang ya ada desa-desa adat yang masih memakai bahasa pokoknya, ya kan? Jadi mereka ini hasil pengalaman desa kami. Jadi wajib setiap siapapun yang masuk dan keluar wajib mengikuti dan tunduk. Nah ini kadang-kadang slogan dan konotasi kayak begini nih perlu dilakukan pendekatan. Jadi jangan sampai nanti kesannya bahwa sesama warga sendiri kita saling sikut gitu loh. Sedangkan di adat ini kita jadikan sebagai benteng, kan kontraproduktif ini. Jadi saya sepakat Pak Anggas lakukan komunikasi dua arah yang lebih persuasif. Kemudian Pak Narde menyangkut masalah LPD, ya enggak? Permasalahan di LPD khususnya di Buleleng dan di Bali pada umumnya ya memang menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas dan kita dalami. Sebenarnya kalau kita lihat tatanan daripada operasional LPD, kalau saja bendisinya, kalau saja LPDK-nya ya betul-betul melakukan sebuah pengawasan setiap bulan, kemudian memberikan sebuah penilaian. Jadi kan di sana di LPD ada pengawasan. Kalau tidak salah mungkin Pak Klien Adam nih langsung jadi sebagai pengawas nih. Kalau beliau aktif setiap bulan, ya nggak? Sehingga di tiap data sampai bertahun-tahun baru muncul kebijakan-kebijakan yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Narde. Ada LPD yang sampai berekspansi mungkin keluar daerah. Nah tentunya ketika beliau mengambil sebuah keputusan, pasti bendisi ikut di dalamnya berdasarkan hasil-hasil rumah. Nah ini yang perlu kemudian disosialisasikan, diedukasi secara jelas. Dan yang paling utama tadi, saya sepakat dengan Pak Joman. Ini nanti juga akan saya tambahkan, ada pendampingan advokasi di masing-masing kabupaten. Iya. Sehingga baik itu LPD, baik itu nanti sekarang sedang disusun ini Badan Usaha Desa, Budek. Ini salah satunya LPD di sana. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa LPD adalah negara dalam negara, nggak bisa. LPD ini adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada desa adat dan bagian daripada prajurus desa. Iya. Ini yang perlu dipahami. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil, baik urusan itu pengembangan usahanya, ya enggak? Karena kita harus memberikan support kepada LPD sebagai lembaga perbankan desa adat yang nantinya kita harapkan mampu meringankan beban-beban masyarakat ketika melakukan proses dan ritualiannya.
Demikian di Tias ya. Oke, udah langsung closing statement Iya, ya Pak Mangku. langsung sudah, ya. Oke Pak Sustisna, ada yang ingin ditambahkan mungkin? Satu yang kami ingin tambah, marilah kita di desa adat ini perhatikan aturan atau regulasi atau juknis yang dilakukan, jangan sampai bertentangan. Itu yang pertama yang kami harus garis bawahi, jangan sampai ada masalah di kemudian hari. Yang kedua, setiap kegiatan kami selalu minta tolong agar protokol kesehatan, karena dalam pandemi ini harus dijalankan dengan disiplin. Mari kita lakukan, kita sama-sama membantu pemerintah supaya mencegah pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Ini himbauan kami kepada keramu kami supaya menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin dan benar. Saya kira demikian. Baik, Pak Dewa, ada yang ingin ditambahkan ada mungkin? sedikit melanjutkan dari himbauan ini khusus klien desa adat Buleleng. Sebenarnya kami yang mengimbau seluruh gitu, desa adat yang ada di Kabupaten Buleleng, yang mana memang sebenarnya awalnya ini harus digiatkan lagi tentang posko gotong royong untuk mencegah COVID-19. Jadi karena ini sudah menjadikan tren itu untuk seluruh Bali mungkin, maka di Buleleng kami instruksikan kembalilah pada tugas-tugas dari COVID Satgas ini. Kemudian yang terakhir, kami selaku penglingsir coba buka di awik-awik tersebut ada Patitis dan Pamikukuh. Yang di sana tersurat sudah dituliskan bahwa Pamikukuhnya itu ada, itu ingat, adalah Bhinneka Tunggal Ika, ada Undang-Undang Dasar 45, ada Pancasila, dan ada NKRI. Namun di petitisnya ini perlu juga dihayati dan dilaksanakan, yaitu satu adalah desa adat ngerajegang tentang Aji Sangyang Agamu, yang kedua adalah ngerajegang kesukertan desa adat. Nah ini kita harus banyak belajar itu apa kesukertan desa adat, apa itu ngerajegang desa Sangyang Agamu. Kemudian dengan adanya ini kalau ditaati, saya kira di desa adat aman dan damai. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Dewa, Pak Sutrisna, juga Pak Mangku sudah hadir di studio Gempol 38. Sebetulnya kurang ya untuk waktu 1 jam kita membahas mengenai persoalan ini. Iya, semoga bisa bertemu di kesempatan berikutnya lagi, dan semoga apa yang sudah dibahas tadi itu bisa menginspirasi dan juga menambah wawasan terhadap pendengar setia Guntur Media dimanapun berada gitu ya. Jika ada saran, masukan, atau pertanyaan lain yang belum bisa disampaikan, mungkin bisa ditinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk yang kelewatan bisa langsung dicek di kanal YouTube-nya Radio Guntur. Demikian untuk obrolan pagi edisi hari ini. Saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya. Om Santi Om Suksuma.